Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yosef Mari, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video proyek pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S. Phil M. Hum, yang dimana saya akan membahas gagasan filsafat menurut Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer adalah seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Dia terkenal dengan pandangannya tentang kehendak atau will dan penderitaan manusia, yang dimana metodenya itu lebih ke cara memahami dunia dan kehidupan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahaskan 3 metode dari Arthur Schopenhauer. Yang pertama itu dunia sebagai representasi, yang kedua dunia sebagai kehendak atau will, yang ketiga penderitaan sebagai akibat kehendak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di poin pertama, yaitu dunia sebagai representasi. Nah, Arthur Schopenhauer pernah mengatakan bahwa dunia yang kita lihat itu bukanlah sepenuhnya kenyataan, tetapi hasil dari pikiran kita yang memahami tentang dunia. Maksudnya begini teman-teman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu diproses oleh pikiran kita. Jadi, dunia yang kita kenal itu adalah versi pikiran kita, bukan realitas murni. Nah, contoh sederhananya begini teman-teman. 2 orang melihat hujan. Ada si petani dan ada si pedagang kaki lima. Si petani sangat senang dan si pedagang kaki lima otomatis sangat kesal. Hujannya sama, tetapi maknanya yang berbeda. Si petani merasa senang dengan hadirnya hujan. Itu karena membantu dan menambah kesuburan tanaman hasil bumi si petani tadi, tetapi berbeda dengan si pedagang kaki lima. Kenapa dia sangat kesal? Karena dengan hadirnya hujan itu akan menghambat aktivitas saat si pedagang kaki lima itu berjualan. Sekarang kita masuk di poin kedua, yaitu dunia sebagai kehendak atau will. Nah, menurut Schopenhauer, dunia yang kita lihat hanyalah gambaran di pikiran kita ya teman-teman. Nah, sedangkan di baliknya ada kehendak, yaitu dorongan buta yang membuat semua makhluk terus ingin sesuatu. Nah, contohnya manusia ingin makan. Setelah dia kenyang, dia ingin uang. Setelah punya uang, ingin lebih, rasanya ingin terus. Nah, itu yang dinamakan sebagai kehendak atau keinginan. Sekarang di poin ketiga, penderitaan sebagai akibat kehendak. Nah, kenapa kehendak disebut sebagai penderitaan? Karena kehendak tidak pernah puas, manusia sering menderita. Rumus sederhananya begini, tidak dapat yang diinginkan, menderita. Dapat yang diinginkan, bosan, lalu ingin lagi. Nah, di sini saya ambil kesimpulan, ada kedua anak, si A dan si B. Nah, pada suatu hari, si A pergi bermain di rumah si B. Ketika sampai di rumah si B, si A melihat bahwa si B mempunyai sebuah mobil mainan remote. Lalu si A juga ingin sebuah mobil mainan remote seperti si B, tapi sayangnya apa yang dia inginkan tidak dapat tercapai, tidak dapat terwujud. Nah, dan itulah yang dinamakan sebuah penderitaan. Tetapi berbeda dengan si B. Saat dia memiliki mainan, apa yang dia dapatkan dan apa yang dia miliki seperti mobil mainan remote tadi, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan, dia akan merasa bosan dengan mainan tersebut dan ingin yang baru lagi seperti robot-robotan atau mainan lain. Baik, itu saja presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan limpah terima kasih.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selamat pagi.